Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN meskipun secara daring. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1 yang berjudul Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan membahas Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah peran pejuang pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kita mulai yang pertama, yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari Kongres Pemuda II yang hingga ini setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan oleh Raden Ratiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Zong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua, Zong Java Sumatra Nembon, organisasi kepemudaan pelajar, organisasi kepemudaan Persatuan Pelajar-Pelajar Sumatera atau yang dikenal dengan Zong Sumatra Nembon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga Zong Sumatra Nembon dilontarkan pemikiran dari Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Zong Sumatra Nembon melahirkan tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadur Johan. Ini kita hanya mengenal 2 ini ya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah Zong Ambon, Zong Minahasa, dan Zong Celebes. Zong Ambon didirikan pada tahun 1918
Selanjutnya antara 1918 sampai 1919 itu berdiri Jong Minahasa dan Jong Seletis. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka itu banyak sekali ya, yang kemudian muncul seperti Sekar Rukun, Jong Betawi, Jong Batak, BON. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, yang tentunya pada awalnya mereka adalah kesatuan-kesatuan yang berbentuk kedaerahan, tapi kelak akan bersatu dan melahirkan Sumpah Pemuda. Berikutnya tentang pelaksanaan kongres. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda di Yogyakarta, yaitu pada Kongres Pemuda pertama. Telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pada kongres pertama itu berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Pada rumusan Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin, jadi rumusan Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini itu adalah hasil karya dari Muhammad Yamin yang pada waktu itu hanya ditulis di secarik kertas yang kemudian dibacakan oleh Sugondo, tapi kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin sendiri. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan itu membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat pemuda. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa Sumpah Pemuda itu diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai yang pertama.
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas daratan dan lautan. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia. Setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Jadi banyak sekali ya yang kita banggakan dari Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu. Penduduk yang mempunyai latar belakang yang majemuk kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1920. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi tidak ada hal yang tidak membuat Indonesia bangga. Kita harus bisa membuat kita bangga terhadap Indonesia. Sekarang di negara-negara asing seperti di Australia, Jepang itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Jadi kita jangan malu untuk berbahasa Indonesia. Kita harus bangga karena bahasa Indonesia dijadikan mata kuliah wajib di negara Australia dan Jepang. Jadi kita jangan sok-sokan seneng bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris diperlukan karena bahasa Inggris merupakan bahasa dunia, bahasa pergaulan dunia. Tapi kita harus tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau negara lain mengakui adanya bangsa Indonesia, kenapa kita harus malu? Kita tidak perlu malu, kita harus bangga. Baiklah anak-anakku, demikianlah penjelasan singkat bab 1, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan Republik Indonesia. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah karena pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.